Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurramiyah lil Imam Muhammad ibn Daud As-Sinhaji rahimahullah yang wafat tahun 723 Hijriah. Masih dalam pembahasan terakhir berkenaan dengan Al-Ma'arif ya. Nah, isim-isim ma'rifah yang mana ini disebutkan oleh penulis rahimahullah sehubungan dengan pembahasan na'at. Ya, sehubungan dengan pembahasan an-na'at. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal ma'rifatu khamsatu asya. Isim ma'rifah itu ada 5. Yang pertama, alismul mudmar atau al-dhamir. Nahu ana wa anta. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, walismul alam. Nahu Zaidun wa Makkah. Nama orang atau nama ya, penamaan. Contohnya Zaid dan Makkah. Ini juga sudah kita jelaskan jenis-jenis alam. Ya, pembagian alam dari beberapa i'tibar. Sekarang yang ketiga, kata beliau rahimahullah, walismul mubham. Isim yang mubham, yang tidak jelas. Nahu hadza wa hadhihi wa haula. Isim mubham ma'ruf di kalangan para nuhat bahwa isim mubham itu adalah isim isyarah dan juga isim mausul Hanya saja dari percontohan atau contoh yang disebutkan oleh Ibnu Al-Ajurram rahimahullah, kata beliau nahu hadza wa hadhihi wa haula, menunjukkan bahwa yang dimaksud, yang diinginkan oleh Ibnu Al-Ajurram dengan isim mubham adalah isim isyarah saja. Isim isyarah saja. Jelas ya? Ini yang diinginkan oleh penulis rahimahullah. Bahwa yang beliau maksudkan dengan isim mubham adalah alismul isyarah, bukan isim mausul. Ya, bukan berarti isim mausul tidak ma'rifah, tapi kita memahami kalamnya atau kita memaknai kalam penulis sesuai dengan keinginan beliau dulu. Ya, di mana dari percontohan contoh yang beliau sebutkan, hadza, hadhihi, haula, ini semua isim isyarah. Ya, dan tidak disebutkan contoh isim mausul. Menunjukkan bahwa zahir yang diinginkan oleh Ibnu Al-Ajurram dari isim mubham hanyalah isim isyarah. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Isim isyarah dinamakan ia sebagai isim alam, dinamakan dia sebagai isim mubham dikarenakan maknanya itu mubham, tidak jelas, di mana ia membutuhkan qarina agar bisa diketahui. Sama seperti apa? Sama seperti dhamir sama seperti isim dhamir kemarin. Ya, sama seperti isim dhamir kemarin. Di mana isim dhamir di mana isim domir itu juga maknanya baru bisa diketahui ketika ada qarina. Qarina takallum, qarina khitab, dan qarina ghaibah. Yang sudah kita terangkan maksud qarina di situ. 6. Adapun isim isyarah, ya. Adapun isim isyarah, dia madalla ala maknahu, ya. Isim yang menunjukkan atau isim yang menunjukkan kepada makna yang diinginkan biqarinatil isyarah. Ya, dengan membutuhkan qarina apa? Perbuatan menunjuk, isyarah. Ya. Jadi tanpa ada isyarah ini, tanpa ada menunjuk ini, maka makna isim isyarah tidak diketahui. Maksudnya maknanya tidak diketahui, yakni al-muradu bihi, yang dimaksudkan dengannya. Misalnya kalau di depan saya ada dua benda misalnya, satunya buku, satunya misalnya pulpen. Kemudian saya katakan uridu hadza. Ya, atau akhtaru hadza. Saya ingin yang ini. Saya memilih yang ini. Tapi saya tidak menunjuk. Hadza artinya kan jelas. Hadza artinya ini, kan begitu. Cuman ini yang mana? Al-muradu bihi, yang diinginkan dari hadza pada ucapan saya yang mana?
Di depan saya ada dua benda, kemudian saya katakan uridu hadza. Selama tangan saya tidak menunjuk ataupun ya bagian manapun dari uh, kalimat menunjuk dengan tangan kan sekedar mimbabit taglib, karena kebanyakan orang kan berisyarat dengan apa? Jari jemari, gitu ya. Wa illa isyarat apapun harus ada isyarat. Apakah isyarat dengan mata, isyarat dengan kaki misalnya, ya, dengan gerak-gerik tubuh. Intinya harus ada isyarat. Asalnya kan isyarat dengan jari. Nah, selama saya tidak menunjuk kepada salah satu dari dua benda ini, maka kata hadza pada kalimat saya uridu hadza tidak bisa diketahui. Yang mana yang saya inginkan? Uridu hadza, alkitab atau al-qalam? Tapi kalau tangan saya menunjuk ke kitab, saya katakan uridu hadza, maka jari saya ini menjadi korina bahwa yang dimaksud dengan hadza di sini adalah kitab. Atau ketika saya menunjuk kepada qalam, maka jari saya ini adalah korina yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hadza pada ucapan saya adalah al-qalam. Paham ya? Itu maksud dari taib. Jadi dia membutuhkan korina berupa isyarah, tunjuk. Ya, amalan menunjuk. Gitu. Apakah dengan jari atau yang selainnya. Di mana al-musyaru ilaihi, ya, al-musyaru ilaihi yang ditunjuk itu asalnya adalah apa? Zat, ya, benda asalnya. Tapi terkadang isim isyarah juga digunakan untuk al-musyar, sesuatu yang ditunjuk yang sifatnya maknawiyah. Ya, misalnya setelah saya berbicara panjang lebar, kemudian saya katakan hadza, ya, hadza summa natakallam an amrin akhar misalnya. Ya. Demikianlah. Jadi hadza merujuk kepada semua ucapan saya sebelumnya yang sifatnya maknawi. Atau misalnya seorang penulis buku masih di muqaddimah atau di awal-awal kitab, dia belum tuliskan semuanya, dia mengatakan hadza mukhtasarun fil fiqhi misalnya, mukhtasarun fin nahwi. Ini adalah ringkasan nahwu, padahal dia baru menulis. Hadza di situ berisyarat kepada apa? Ma fi dzihni, yang ada dalam otaknya dan yang ada dalam pikirannya yang akan dia tuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi terkadang isim isyarah digunakan untuk, atau bukan terkadang, asalnya isim isyarah digunakan untuk sesuatu yang bersifat hissi, bisa ditunjuk dengan jari, gitu ya. Tapi terkadang juga hadza digunakan untuk menunjuk kepada amrin maknawi, sesuatu yang bersifat maknawi. Baik, kemudian isim isyarah ini memiliki alfadzun muayyanah, lafaz-lafaz yang sudah tertentu. 6. Yang pertama, dan lafaz-lafaz tertentu ini berbeda tergantung apa? Al-musyaru ilaih, tergantung objek yang ditunjuk. Ya, tergantung objek yang ditunjuk. Kalau yang ditunjuk, objek yang ditunjuk itu mufrad dan muzakkar, maka isim isyarahnya adalah za. Ya. Kalau mufradah dan muannas, mufrad muannas, maka ada zi, zih, ti, tihi, ta. Ini yang paling sering kan zi. Ya. 6 atau zihi. Zihi. Ya. Kemudian untuk musanna muzakkar, ya, ada zani dan zaini. Zani dengan zaini. Zani fi halati rafa dan zaini fi halati nasbi wal jar. Di mana i'rab hadzani dengan hadzaini dia i'rabnya mulhaq kepada musanna. I'rabnya mulhaq kepada al-musanna. Berbeda dengan yang mufrad mudzakkar dengan mufrad muannasa, ini mabni. Ini apa? Mabni. 6. Adapun hadzani dengan hadzaini ini mulhaq kepada musanna, dia mu'rab. Mulhaq kepada musanna. Kemudian untuk musanna muannas, hatani dan hataini. Hatani fi halatir rafa dan hataini fi halatai an-nasbi wal jar. Ini juga i'rabnya mulhaq, dia juga mu'rab, mulhaq kepada musanna. Kemudian dil jama' mutlaqan, yakni jama' baik mudzakkar maupun muannas adalah ulai dan ia mabni alal kasr. Selalu mabni alal kasr. Maka di sini ini lafaz-lafaz muayyana dari ismul isyarah. Lafaz-lafaz tertentu inilah yang hanya inilah yang disebut dengan penamaan isim isyarah. Jelas ya? Baik. Kemudian
ini yang disebutkan, yang kita sebutkan di bagan, ini semua adalah isim isyarah aslinya. Adapun tambahan ha dan lam, ya, tambahan ha, lam, atau misalnya alamatul khitab pakai kaf atau kuma, itu semua bukan bagian dari isim isyarah, tapi dia apa namanya? Tambahan. Misalnya hadza kitabun. Maka ha ini litambih. Dza ismul isyarah mabniun 'ala sukun fi mahalli rafa mubtada. Fi mahalli rafin mubtada. Kitabun khabar. Baik. Hadza kitabun. Demikian pula hadhihi sayyaratun. Ha litambih. Zihi ismul isyarah mabni 'alal kasr fi mahalli rafa mubtada. Jelas ya? Dan demikian seterusnya. Haula'i ya muslimun. Haula'i muslimun. Ha litambih. Ula'i mabni isim isyarah mabni 'alal kasr fi mahalli rafa mubtada. Ya, demikian pula hadzani ya Muhammadani. Ya, hadzani Muhammadani. Naam. Ini hadzani Muhammadani, hadzaini, misalnya raaitu ila hadzaini ya, alkitabaini, ini berkenaan dengan i'rabnya sebenarnya ada khilaf ya. Ya, kita katakan tadi sebagian i'rabnya ada yang meng'irabnya dengan mu'rab, ada yang menjadikannya mu'rab mulhaq kepada musanna, dan ada yang meng'irabnya mabni. Ya, pokoknya mabni. Jadi kalau misalnya hadzani Muhammadani, menurut pendapat yang pertama hadzani mubtada marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi al alif. Ya, li'annahu mulhaq ila musanna. Al Muhammadani khabar. Kalau yang meng'irab mabni, dan ini juga pendapat yang masyhur, hadzani Muhammadani, hadzani ismul isyarah ya mabniun 'alal kasr fi mahalli raf'il mubtada. Muhammadani khabar. Gitu ya. La ba'sa bih. Demikian pula tambahan lam pada kata dzalika. Dzalikal kitab. Dzalika dza ismul isyarah. Lil bu'd. Isyarat untuk sesuatu yang jauh. Lil bu'd. Kaf alamatul khitab. Dzalika. Ka ini adalah orang yang kita mau tunjukkan. Misalnya saya berkata kepada seorang, dzalika baiti. Saya menunjuk dari jauh. Si Muhammad saya katakan kepadanya, dzalika baiti. Kalau ada Muhammad sama Zaid, saya bilang dzalikuma baiti. Wahai kalian berdua, sana itu rumah saya. Kalau teman-teman saya datang, saya tunjuk dari jauh, dzalikum baiti. Kalian kalian semua itu sana rumah saya. Ya. Jadi kaf itu alamatul khitab yang disesuaikan dengan orang yang kita mau tunjukkan. Jadi kan ketika kita menunjuk sesuatu, kita sebagai penunjuk, al-musyaru ilaihi, benda objek yang kita tunjuk, dan ada orang yang kita tunjukkan. Nah, itu domirnya menyesuaikan di sini. Dzalika, dzalikuma, dzalikum, dzalikunna. Jadi lamnya lil bu'd. Adapun ha litambih tadi, hadhihi, itu ha litambih untuk menunjukkan sesuatu yang qurb, sesuatu yang dekat. Karena itulah ha dengan lam tidak bisa ketemu. Tidak bisa dikatakan hadzalika. Ya, kenapa? Karena ha untuk dekat, sementara lam untuk jauh. Maka tidak bisa digabungkan ha dengan lam. Imma hadza atau dzalika. Baik. Sudah ya? Ini ismul isim ma'rifah yang ketiga, isim mubham, yakni ismul isyarah. Kemudian selanjutnya isim ma'rifah berikutnya adalah al-muhalla bi adatit ta'rif. Beliau mengatakan walismul ladzi fihi al-alif wal lam. Isim ma'rifah berikutnya adalah isim yang padanya fihi, yang dimaksud dengan fihi tentu saja adalah di awalnya. Ya, fihi yakni fi awwalihi tentu saja. Bukan yang lain yang diinginkan. Iya. Yang dimaksud dengan fihi, fi adalah
yani fi awwalihi. Ya, yang dimaksud dengan fi adalah fi awwalihi. Baik. Isim yang pada awalnya ya yang di awalnya, di depannya ada al alif wal lam. Ini sudah berlalu ya khilaf ya, kita katakan yang paling tepat dibaca al, tidak dibaca alif wal lam. Nahwu ar-rajulu wal gulam. Nahwu ar-rajulu wal gulam. Baik. Di sini isim ma'rifah berikutnya adalah isim yang muhalla, muhalla yang berhiaskan al, yakni di awalnya, di depannya. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala menggunakan al tentu saja karena ini yang paling masyhur. Ini yang paling masyhur. Wa illa adatut ta'rif sudah kita sebutkan di awal tanda-tanda isim ya. Di awal tanda isim ketika kita bahas khilaf dalam masalah al, alif wal lam dan seterusnya, bahwa yang paling tepat adalah cukup menyebutnya dengan adatut ta'rif. Ya, al-muhalla bi adatut ta'rif. Isim yang berhiaskan adat at-ta'rif yang menjadikan isim itu menjadi ma'rifah. Dalam hal ini yang masyhurnya adalah al. Tapi kita sudah sebutkan bahwa di lugah himyar, salah satu lugah Yaman, ini salah satu aslinya Hijaz ya. Ya, penduduk Hijaz, penduduk asli kota Hijaz dulunya dari himyar salah satunya. Nah, di lugah himyariyah al itu mereka baca am. Sudah kita sebutkan ya dalam warid dalam sebagian riwayat ya, walaupun dikatakan oleh sebagian muhaddisin itu riwayat bil makna laisa minam birri amsiyamu fim safar. Ya ala kulli hal uzurnya Ibnu Ajurram tentu saya jelas, sekarang ini buku muqaddimah ya, maka beliau menggunakan yang lebih familiar yaitu al. Wa illa kalau kita mau mentadqiq ibarat, mendetailkan ibarat ya seharusnya dikatakan muhalla bi adati ta'rif supaya mencakup al atau am. Ya, al dengan am. Kemudian al yang dimaksud di sini adalah al lit ta'rif. Karena al ada beberapa jenis. Ya, al ada beberapa jenis. Nah, yang dimaksud al di sini yang menjadikan isim nakirah menjadi ma'rifah adalah al lit ta'rif. Ya, kita akan tambahkan keterangan berkenaan dengan ini. Nah, kita lihat contohnya dulu. Kata penulis rahimahullah, nahu ar-rajulu wal gulam. Di sini percontohannya juga tidak sembarang pemberian contoh ya. Beliau sengaja memberikan contoh ar-rajul dan al-gulam untuk menunjukkan bahwa yang penting alif lamnya itu lit ta'rif. Ya, terserah mau alif lamnya syamsiyah atau qamariyah. Ar-rajul syamsiyah, al-gulam qamariyah. Tidak ada perbedaan dalam nahwu dalam hal ini. Ya. Baik. Kemudian para ulama atau nuhat rahimahumullahu taala mengatakan bahwa al ya, yang dimaksud di sini adalah al lit ta'rif, yakni yang memberikan faidah ta'rif. Yang mana sebelum al itu masuk ke isim tersebut, isim itu adalah nakirah. Isim itu nakirah. Jelas? Ya, mengapa diberikan kait? Diberikan kait bahwa al yang dimaksud di sini adalah al ta'rif untuk mengecualikan al yang lain. Seperti misalnya al-mausulah. Sudah kita sebutkan atau akan disebutkan nanti pada isim mausul. Ya, pada isim mausul di antara adatul mausul maksud saya, di antara adatul mausulah adalah al. Nah, itu kalau alnya mausul, maka itu bukan tidak memberikan faedah ta'rif. Seperti kemarin di Na'at, Ja'a Muhammadun al-aqilu. Ja'a Muhammadun Naam, Ja'a Muhammadun al-aqilu. Naam. Datang Muhammad orang yang berakal. Jelas ya? Ja'a Muhammadun ad-daribu. Ja'a Muhammadun bukan di contoh di Na'at. Kata ad-daribu.
dalam artian alif lamnya adalah mausul. Ad-dharibu bermakna alladzi yadribu. Jelas ya? Ad-dharibu bermakna alladzi yadribu. Atau misalnya al-madrub, yakni alladzi duriba. Alladzi duriba. Alif lamnya di situ apa? Alif lam al-mausulah. Jelas? Baik, kemudian juga untuk mengecualikan alif lam zaidah. Alif lam zaidah yaitu alif lam yang masuk pada nama orang. Nama orang kan asalnya sudah ma'rifah. Ketika kemasukan al, maka alnya tidak yufidut ta'rif, la tufidut ta'rif. Contohnya Al-Abbas, Al-Hasan, Al-Husain dan seterusnya. Ya. Jelas ya? Wallahu taala a'lam bis-shawab. Contoh misalnya, contoh lain untuk al-zaidah, ya, kita sebutkan di diktat ya. Misalnya pada kalimat udkhulu al-awwala fal-awwal. Udkhulu al-awwala fal-awwal. Alif lam di sini alif lamnya zaidah, tidak memberikan faedah ta'rif. Ya. Udkhulul awwala fal-awwala yakni udkhulu awwalan fa-awwalan. Maksudnya udkhulu mutarattibain, masuklah kalian satu persatu. Maka al-awwal fal-awwal itu alif lamnya apa? Zaidah. 6. Karena itulah alif lam zaidah bisa masuk pada isim nakirah tapi tidak membuatnya menjadi ma'rifah, dan dia juga bisa masuk pada isim yang sudah ma'rifah. Ya. Seperti misalnya Al-Madinah, kota Madinah. Ya, Madinah tuh asalnya kan nama kota, sudah ma'rifah nama. Ketika dikatakan Al-Madinah, maka al ini masuk kepada isim yang sudah ma'rifah, sama seperti Al-Hasan tadi atau Al-Abbas. Ya. Atau al ini masuk pada isim nakirah tapi tidak merubahnya menjadi ma'rifah, seperti tadi udkhulul awwal fal awwal. Yani udkhulu awwalan fa awwalan, maknanya mutarattibin. Iya, wallahu taala alam bis-shawab. Ini ada apa? Alif lam lit ta'rif. Kemudian alif lam lit ta'rif itu secara umum terbagi menjadi dua. Sebentar, ternyata saya belum buat bagannya kayaknya. Itu sudah. Baik, kelihatannya belum. Enggak, Pak, nanti kita ikutkan bagannya dia. Enggak, Pak. Iya. Alif lam lit ta'rif itu ada dua jenis. Yang pertama alif lam al-ahdiyah dan yang kedua alif lam al-jinsiyah. Al-ahdiyah dan al-jinsiyah. Dari sisi maknanya saya sudah jelas perbedaannya. Ahdiyah, ahad, sesuatu yang diketahui bersama. Ya, sudah sama-sama tahu itu yang dimaksud. Itu alif lam al-ahdiyah. Al-jinsiyah ya al-jins. Ya, menunjukkan sesuatu yang apa? Sesuatu yang mencakup banyak hal gitu. Al ini ketika masuk kepada isim menjadikan isim tersebut menunjukkan banyak hal, imma hakikatan atau majazan, sebelumnya akan disebutkan nanti. Baik. Al-ahdiyah, adapun al-ahdiyah ini terbagi jadi apa? Terbagi jadi 3. Yang pertama, al lil ahdi dzikri. Al lil ahdi dzikri. Yakni al ini ketika dia masuk kepada isim nakirah, ya, di mana isim nakirah ini sudah pernah tersebut sebelumnya, ya, sudah pernah tersebut sebelumnya. Jadi isim nakirah ini disebutkan 2 kali. Pertama kali disebutkan dalam keadaan nakirah, kali kedua dia disebutkan, kali ini disertai al untuk merubahnya menjadi ma'rifah, untuk mengisyaratkan bahwa yang dimaksud pada kata ini adalah apa yang tersebut sebelumnya. Lil ahdi dzikri, yani kita bisa tahu maknanya karena sudah mazkur, sudah tersebut sebelumnya.
Contohnya yang paling sering dalam buku-buku nahwu tentu tentang Firaun ya. Inna arsalna ilaikum rasulan nakira syahidan alaikum. Kami telah mengutus pada kalian wahai kaum mukminin ya seorang rasul sebagaimana kami telah mengutus kepada siapa? Kepada Firaun rasul. Kami mengutus kepada Firaun rasul. Baik. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum say. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Syahidnya di sini. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Nakira. Ya. Kemudian dikatakan fa'asa fir'aunur rasul. Fir'aun mendurhakai sang rasul. Rasul yang mana? Rasul yang tadi yang tersebut di ayat sebelumnya. Apa yang tersebut di kalimat sebelumnya, yakni Nabi Musa alaihissalam. Ya. 6. Inna, sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagaimana kami mengutus kepada Firaun seorang rasul. Iya. Mengutus kepada Firaun seorang rasul. Kemudian Firaun mendurhakai rasul itu. Rasul yang mana? Rasul yang disebut sebelumnya, yakni yang diutus kepadanya. Maksudnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Tapi ini ya. Ya. Ini lil ahdi dzikri. Contoh lain pada ayat al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Kaukabun durri. Nah, misbah itu dalam sebuah zujajah, nakira. Az-zujajah, zujajah itu yang mana yang dimaksud? Yani zujajah yang tersebut sebelumnya. Jadi alif lam pada kata az-zujajah ini lil ahdi dzikri. Yang kedua adalah lil ahdi dzihni. Lil ahdi dzihni, yakni yang diketahui ya oleh semua orang yang membacanya, mereka langsung tahu sepakat bahwa ini yang dimaksud. Ya. Seperti firman Allah Ta'ala tentang kepada Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Idhuma fil ghar. Ketika keduanya berada dalam gua. Gua apa yang dimaksud? Ya, semua orang tahu ya. Kisahnya masyhur. Ya, di gua Saur kan begitu. Maka alif lam pada kata al-ghar itu lil ahdi dzihni. Sama kalau dikatakan misalnya Al-Kitabu was Sunnah. Alkitab, buku itu. Di sini maksudnya Al-Quran. Alif lamnya lil ahdi dzihni. Kita sudah sama tahu kitab apa yang dimaksud di sini. Bukan sembarangan kitab. Bukan semua kitab. Al-Kitabu, alif lam di situ apa? Lil ahdi dzihni. Yang ketiga ada lil ahdi al-huduri. Ya, lil ahdi al-huduri. Yakni yang maknanya diketahui yang mana yang dimaksudkan ketika itu. Seperti pada firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Hari ini mana yang dimaksud? Hari ini ketika saya baca ini ayat, hari ini, saya bilang hari ini, enggak. Al-yawm yang dimaksud di sini, al-yawm ketika turunnya ayat itu. Bukan sekarang ketika saya membacanya, pada hari ini. Ya, maka alif lamnya di sini apa? Lil ahdil huduri. Nah, ini semua ta'rif ya. Memberikan faedah ta'rif. Kemudian yang kedua ada al-jinsiyah. Al-jinsiyah. Nah, al-jinsiyah ini juga ada 3 jenis. Yang pertama, libayanil haqiqati wal mahiyah. Ya. Al untuk menjelaskan hakikat sesuatu dan mahiyah. Mahiyah itu ya hakikat, ya wujud sesuatu ya seutuhnya gitu. Menjelaskan sesuatu seutuhnya. Libayani al-mahiyah ya wal haqiqah. Dobitnya dari mana kita bisa tahu bahwa alif lamnya situ al-jinsiyah li ta'rifil mahiyah, yaitu allati lam takhlufha kullun. Yaitu kalau alif lam tersebut tidak bisa diganti dengan kata kullu. Tidak secara hakikatan dan tidak secara majaz. Ya. Contohnya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami menciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Kalimat alma, alif lamnya di sini apa?
Lil ahdi dzikri tidak, enggak ada tersebut sebelumnya. Az-zihni juga tidak, ya. Hauduri juga tidak. Tapi ingin menjelaskan hakikat bahwa segala sesuatu, ya, yang apa namanya? Yang dimaksud di sini manusia, ya, ataupun hewan yang hidup gitu ya. Itu berasal dari air. Ya. Hakikatnya, mahiyahnya berasal dari air. Air apa yang dimaksud di sini? Tentu saja bukan semua air. Karena itulah tidak bisa alif lamnya diganti pakai kullu. Tidak bisa dikatakan wa ja'alna min kullil ma kulla syai'. Enggak bisa. Karena air yang dimaksud di sini, ya, bukan sembarangan air, bukan semua air. Ya. Di mana di sini al-ma untuk menjelaskan mahiyah dan hakikat dari semua makhluk yang bernyawa. Makhluk yang bernyawa, yakni dalam artian jin dan apa namanya manusia, hewan dan seterusnya. Baik, ini alif lam li ta'rifil mahiyah. Dhabitnya adalah tidak bisa diganti dengan kullu. Ya, ini kalau diganti dengan kullu rusak mananya, apa enggak benar mananya. Masa semua air kan begitu? Enggak. Yang dimaksudkan adalah mani kan gitu. Yang kedua, ada al-istighraq afradil jinsi. Iya. Listighraq afradil jinsi yani haqiqatan. Untuk apa? Memasukkan ke dalam kata itu semua afrad. Ya, semua apa? Bahagian-bahagian yang tercakup dari kata dari isim jenis tersebut. Ini yang biasa kita kenal dalam dalam kalau baca buku tafsir atau dalam qawaid fiqhiyah dikatakan alif lam listighraqil jinsi. Nah ini. Ya, listighraq afradil jins. Dobitnya adalah kalau ia bisa diganti dengan kullu secara hakikatan. Secara hakikatan betul-betul bisa diganti dengan kullu. Hakikat. Contohnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Bisa kita ganti, kita katakan kita keluarkan dari konteks ayat wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Ya kan? Innal insana lafi khusr. Yani inna kulla insanin lafi khusr. Kan bisa seperti itu. Ya, maka di sini al-istighraqil jinsi, yani listighraq afradil jins. Yang ketiga ada listighraq khasa'isil afrad. Listighraq apa? Khasa'is al-afrad atau bisa kita katakan kalau kita minjam istilah yang kedua tadi listighraq afradul jinsi tapi majazan, secara majaz. Dia sama seperti istighraqil jinsi tapi ini majaznya. Ya, secara apa? Secara majazan. Ya, di mana dia alif lam ini ketika dia masuk pada suatu isim jenis menunjukkan bahwa dia itu memiliki semua khasais, karakteristik ya dari jenis yang disebutkan. Dobitnya adalah takhlufuha kullun majazan. Bisa digantikan alif lam itu dengan kullu tapi secara majaz, tidak secara hakikat. Contohnya antar rajulu ilman. Antar rajulu ilman. Baik. Antar rajul ilman yakni engkau yang alif lamnya di sini adalah pada kata ar-rajul. Ya. Antar rajulu ilman. Ilman di sini hal i'rabnya. Ya. Ada khilaf dalam i'rabnya, ada yang mengatakan hal, ada yang mengatakan tamiz. Kita pakai hal saja. Ya. Engkau adalah seorang laki-laki yang berilmu, ilman. Nah, syahidnya adalah ada kata ar-rajul. Pertanyaannya apakah alif lam di sini bisa diganti pakai kullu secara hakikatan? Kita bilang anta kullu rajulin ilman, kan tidak bisa secara hakikat. Tapi apakah bisa digantikan secara majasan? Bisa. Kita katakan karena maknanya begini, antar rajul ilman itu adalah engkau adalah orang yang terhimpun padamu semua sifat rujula, kelaki-lakian. Gitu. Jadi istighraq khasa'isul afrad. Ya, afradnya kan rojul. Apa khususiahnya laki-laki? Nah, ketika dikatakan anta ar-rajulu ilman, yakni engkau adalah orang yang berkumpul pada dirimu semua khususiahnya laki-laki, keistimewaannya, karakteristiknya laki-laki. Ini laki-laki itu lain gitu ya. Anta ar-rajulu ilman. Jelas ya? Yakni semua sifat-sifat kelaki-lakian ada pada kamu gitu. Anta ar-rajulu ilman. Baik. Sehingga dari sudut pandang itu bisa dikatakan alif lam bisa diganti kullu tapi secara majaz.
Yani kullu di sini bukan kullu laki-laki, kullu rajul, tapi kullu khasa'isur rijal ada padanya gitu. Jadi secara majasan bisa lah diganti kullu secara majasan, tapi secara hakikat tidak bisa. Nah, alif lam ini yang biasa kita sebut kalau biasa dapat terkadang disebutkan dalam buku-buku dalam kitab-kitab dengan alif lam lil kamaliyah. Alif lam apa? Lil kamaliyah, untuk menunjukkan kesempurnaan. Untuk menunjukkan apa? Kesempurnaan sifat pada itu yang dimaksud oleh alif lam. Namanya alif lam lil kamaliyah. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Ini pembagian al, ya, ahdiyah dan jinsiyah. Baik, ini selesai isim ma'rifah yang ke berapa? Yang keempat ya. Nah, yang kelima, yang terakhir, wa ma udhifa ila wahidi min hadhil arba'ah. Isim ma'rifah yang kelima adalah semua isim nakirah yang menjadi mudhaf kepada salah satu isim ma'rifah sebelumnya. Jadi dia menjadi nakirah karena diidofahkan kepada dia menjadi ma'rifah, isim nakirah itu berubah jadi ma'rifah karena dia diidofahkan kepada isim yang ma'rifah. Iya. Dan akan dijelaskan nanti di mahfudhatul asma, di bab mahfudhatul asma, bahwa idhofah itu ada dua. Ada idhofah ma'nawiyah dan ada idhofah lafziyah. Ada idhofah ma'nawiyah dan ada idhofah lafziyah. Dan yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan al-mudhaf ila wahidi min hadhil arba'ah, yakni idhofah ma'nawiyah. Idhofah apa? Ma'nawiyah. Baik, insyaallah kita akan terangkan nanti perbedaan antara idhofah ma'nawiyah dengan idhofah al-lafziyah. Baik. Jadi al-mudhaf ila wahidi min hadhil arba' yani al-mudhaf idhafatan ma'nawiyah ila wahidi min hadhil arba'ah. 6. Para an-nuhat rahimahumullahu taala mengatakan untuk ma'rifah yang kelima ini, yakni al-mudhaf ila al-ma'rifah, ini dipersyaratkan dua syarat. Yakni nanti terpenuhi dua syarat ini barulah isim yang mudhaf kepada ma'rifah menjadi ma'rifah. Nanti terpenuhi dua syarat ini barulah isim yang mudhaf kepada ma'rifah menjadi ma'rifah juga. Syarat yang pertama, mudhafnya itu takbirnya sebagian syurah, alla yakunal mudhafu ariqan fil ibham. Mudhafnya ini tidak terlalu ariq dalam keibhaman, yakni tidak terlalu ekstrim kemubhamannya. Kalau saya mau pakai bahasa kayak gitu ya, artinya terlalu mubham sekali. Sehingga karena saking mubhamnya, walaupun dia dimudhafkan kepada ma'rifah, tetap dia nakirah. Nah, gitu. Tetap dia apa? Nakirah. Tidak merubah dia menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena saking ariqan fil ibham. Saking kuatnya kemubhamannya, parahnya kemubhamannya. Jelas ya? Maka kalau ada isim-isim yang semacam ini, yang dia ariqun fil ibham, diidofahkan kepada isim ma'rifah, maka dia tetap nakirah. Tidak berubah menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena asal maknanya terlalu mubham. Contohnya adalah mislu, shibhu, siwa, sama nadhir. Ya. Jelas ya? Misalnya dikatakan Muhammadun mislu abihi. Mislu abihi. Maka mislu di sini tetap nakirah. Walaupun dia mudhaf kepada abi yang ma'rifah. Mana abi ma'rifah karena dia mudhaf kepada dhamir, kan begitu. Jelas ya? 6. Saya katakan misalnya ibhas nadhira hadhil mas'alah. Carilah yang mirip seperti permasalahan ini. Maka nadhir di sini tetap apa? Tetap nakirah. Walaupun dia mudhaf kepada ma'rifah. Nadhira hadhihi. Hadhihi isim isyarah. Tapi karena kata-kata ini mislu, shibhu, nadhir,
ini ariqan fil ibham, maka ketika walaupun dia diidhofahkan kepada ma'rifah, la yufiduhu ta'rif. Maka syarat yang pertama untuk mudhof ilal ma'rifah, syaratnya tidak boleh lafaz-lafaz yang ariqun fil ibham, yang terlalu mubham. Syarat yang kedua, ya maksudnya begini ya, perlu digarisbawahi, saya ulangi kembali. Bukan berarti mislu sama syibhu tidak bisa jadi ma'rifah. Ya, tidak bisa jadi ma'rifah, enggak. Dia bisa menjadi ma'rifat mungkin dengan perkara-perkara lain, bisa. Tapi kalau diidhofahkan kepada ma'rifah, tidak. Ya, jelas ya. Jadi bukan berarti ini kalimat nakirat selama-lamanya tidak bisa jadi ma'rifah. Enggak, tetap bisa jadi ma'rifah dengan faktor-faktor lain. Tapi kalau diidhofahkan kepada yang ma'rifah, enggak. Bukan itu yang menjadikan dia, yang bisa menjadikan dia sebagai ma'rifah. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Ya, atau misalnya ada amrun khariji, faktor eksternal yang menjadikan dia sebagai ma'rifah. Tapi sekedar mujarrad idhofa kepada ma'rifah tidak menjadikan dia ma'rifah. Jelas? Kemudian syarat yang kedua, bahwa isim yang diidhofahkan kepada ma'rifah ini tidak boleh lazimat tankir. Alla yakunal mudhaf lazimat tankir. Tidak boleh lafaz tersebut selalu mulazim surahnya dalam keadaan nakirah terus. Ya, contohnya misalnya wahdun, wahda. Ketika dikatakan wahdahu, ya, wahdahu, wahda di sini bukan ma'rifah, walaupun diidhofahkan kepada hu, ya, walaupun diidhofahkan kepada hu, kepada domir. Kenapa? Karena wahdun ini yakunu, ya, dia surahnya lazimut tangkir, selalu dalam keadaan nakirah. Ya, wahdun itu selalu dalam keadaan nakirah. Sehingga wahdu walaupun dia diidhofahkan kepada kepada domir menjadi wahdahu, tetap tidak menjadikannya sebagai ma'rifah, tetap dia nakirah. Kenapa? Karena dia surahnya selalu dalam keadaan nakirah. Ya, atau lazim litangkir, selalu di dalam keadaan nakirah. Ini dua syarat untuk al-mudhaf ila al-ma'rifah. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian masalah berikutnya yang juga disebutkan dalam kitab syarah Al-Jurramiyah setelah menyebutkan 5 isim-isim ma'rifah adalah maratibu at-ta'rif. Ya, tingkatan-tingkatan tingkatan-tingkatan isim ma'rifah. Yang mana yang paling ma'rifah? Secara umum, a'raful ma'arif tentu saja lafdzul jalalah, nama Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak perlu dibahas pada asalnya. Karena yang kita bahas ya yang disebutkan oleh Ibnu Ajurram di sini rahimahullah. Ya. Ala kulli hal mereka mengatakan seperti itu, a'raful ma'arif lafdzul jalalah. Ya, jadi pembahasan kita adalah a'raful ma'arif ba'da lafdzul jalalah. Setelah nama Allah taala. Yang paling ma'rifah yang pertama adalah dhamir. Adalah apa? Dhamir. Kemudian yang kedua alam. Yang ketiga ismul isyarah. Ya. Yang keempat isim mausul, kita akan terangkan nanti isim mausul. Yang kelima al-muhalla bi'al, ya. Dan yang keenam yang mudhaf. Ya. Yang mudhaf kepadanya. Ini tertib global dulu ya, tertib umum. Yang mudhaf ila al-mudhaf kepada al. Yang mudhaf kepada al. Ini tertib globalnya seperti itu. A'raful ma'arif ba'da lafdzil jalalah adalah dhamir, kemudian alam, kemudian isim isyarah, baru isim mausul, baru muhalla bi'al, baru yang mudhaf. Saya kira ma'ruf ladaikum adanya khilaf di kalangan ulama, di kalangan nuhat dalam hal al-mudhaf ilal ma'rifah itu martabatnya di mana. Ya. Kita sebutkan di diktat ya, Ibnu Hisham rahimahullah dalam syarah Syudurus Zahab menyebutkan 3 pendapat di kalangan ulama mengenai rutbah al-mudhaf ila wahidi min hadhil arba'ah. Yani yang mudhaf kepada domir tingkatannya di mana? Di derajatnya itu di mana dia tingkatan ma'rifahnya? Yang mudhaf kepada alam tingkatannya di mana? Ada 3 pendapat.
Pendapat yang pertama, bahwa yang mudhaf kepada ma'rifah itu fi rutbati al-mudhaf ilaihi. Berada di tingkatan yang sama dengan mudhaf ilaihinya, kecuali yang mudhaf kepada domir, turun satu tingkatan, yaitu di tingkatan alam. Ini yang disebut dalam Tuhfatus Saniyah dan sebagian syarah yang lain. Jelas ya? Jadi mereka mengatakan bahwa al-mudhaf ilal ma'rifah fi rutbati al-mudhaf ilaihi illa al-mudhaf ila al-mudhaf ila ad-dhamair. Ya, karena ia di tingkatan alam. Jadi berdasarkan pendapat ini, tingkatannya yang paling tinggi ba'da lafzul jalalah adalah ad-dhamir. Di tingkatan pertama cuma satu isinya, dhamir. Di tingkatan di bawahnya ada 3 isinya, yaitu alam, yang kedua al-mudhaf ila dhamir, dan yang ketiga al-mudhaf ila al-alam. Di tingkatan di bawahnya masing-masing 2, ya, yaitu isim isyarah dan yang mudhaf kepada isim isyarah. Di bawahnya isim mausul dan yang mudhaf kepada isim mausul. Di bawahnya al-muhalla bi'al dan yang mudhaf kepada al-muhalla bi'al. Baik, ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Iya. Dan As-Suyuti rahimahullah dalam Ham'ul Hawami menisbatkan pendapat ini kepada Sibawaih rahimahullah. Kemudian tingkatan yang kedua, jadi menurut pendapat yang pertama ini tingkatannya sama seperti mudhaf ilaihinya. Pendapat yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Hisham adalah dia yang mudhaf kepada ma'rifah tingkatannya di bawahnya ma'rifah yang bersangkutan, di bawahnya mudhaf ilaihi. Jadi menurut pendapat kedua ini tingkatannya lebih banyak. Domir, di bawahnya al-mudhaf ila domir. Di bawahnya alam. Di bawahnya al-mudhaf ila alam. Di bawahnya lagi isim isyarah. Di bawahnya lagi al-mudhaf ila isim isyarah. Jadi tidak satu tingkatan. Ya, kalau pendapat yang pertama kan mudhaf satu tingkatan dengan di tingkatan yang sama seperti mudhaf ilaihinya. Kecuali yang mudhaf kepada domir tadi. Ini pendapat yang kedua ya, bahwa semua mudhaf itu berada di bawah tingkatan mudhaf ilaihinya, bukan sederajat. Baik. Pendapat yang ketiga sama seperti pendapat yang pertama tanpa pengecualian. Ya, kalau pendapat yang pertama tadi kan semua mudhaf setingkat dengan mudhaf ilaihinya kecuali yang mudhaf kepada domir dia turun di tingkatan alam. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan tidak. Ya. Yang mudhaf kepada domir tetap di tingkatan domir, tidak turun di tingkatan alam. Ya. Nah, jadi pendapat yang ketiga ini sama seperti pendapat yang pertama tanpa pengecualian. Ya. Dan Al-Mulla Isam rahimahullah, ini beliau punya syarah juga terhadap Ajurumiyah yang kita jadikan referensi. Beliau menisbatkan ini sebagai mazhabnya Sibawaih. Jadi ada perbedaan dengan As-Suyuti, di mana beliau menisbatkan pendapat yang pertama itu mazhabnya Sibawaih. Ya. La ba'sa bi. Walaupun Ibnu Malik rahimahullah dalam At-Tashil beliau lebih cenderung kepada ucapan Al-Mulla Isam bahwa yang menjadi mazhabnya Sibawaih adalah pendapat yang ketiga, yakni tanpa pengecualian. Semua mudhaf berada pada tingkatan mudhaf ilaihinya tanpa pengecualian. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kalau ada yang bertanya misalnya, apa faidahnya, apa gunanya kita mempelajari tartib ini? Apa sih tujuannya? Iya. Faidatul tartib, kita sebutkan di diktat, ayyakunal man'utu fi rutbatin au aqwa ma'rifatan minan na'ti. Faidahnya karena ada kaidah, yaitu man'ut, ini sehubungan dengan na'at man'ut, makanya dibawakan setelah pembahasan na'at, ya, bahwa yang namanya man'ut itu harus sederajat atau lebih kuat kemakrifahannya dibandingkan na'atnya. Jadi na'at kan mengikuti man'ut dalam hal ma'rifah nakirah, kan begitu. Nah, sekarang kalau man'utnya ma'rifah, maka na'atnya harus ma'rifah, tapi syaratnya kemakrifahan dari si na'at harus sama sama atau lebih kurang daripada lebih kurang dari man'utnya. Jadi man'utnya itu kemakrifahannya harus lebih kuat derajatnya dibandingkan ma'rifahnya si na'at, atau minimal sama sederajat.
Minimal apa? Sederajat. Jelas ya? Walaupun para an-nuhat mengatakan kaidah ini aglabiyah. Kaidah ini ya berlaku pada sebagian besar keadaan. Tetap ada pengecualian-pengecualian di mana pada keadaan tertentu diperbolehkan naat itu lebih kuat kemarifahannya dibandingkan man'ut. Tapi itu keluar dari kaidah asal. Asalnya aglabiyah adalah apa? Man'ut selalu lebih kuat kemarifahannya dibandingkan naat atau minimal sama kuatnya. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Makanya kalau kita sebutkan kaidah misalnya atau kalimat ja'ar rajulu alladzi darabtuhu. Ja'ar rajulu alladzi darabtuhu. Datang laki-laki itu yang saya pukul. Perhatikan ja'ar rajulu. Ar-rajulu man'ut. Dan dia al-muhalla bi al. Ma'rifah gara-gara al. Alladzi darabtuhu. Datang laki-laki yang saya pukul. Alladzi kan isim apa? Mausul. Isim mausul lebih kuat ma'rifahnya dibandingkan ar-rajul. Maka di sini berdasarkan kaidah ar-rajul tidak bisa di-i'rab sebagai na'at. Ja'ar rajulu alladzi darabtuhu. Datang laki-laki yang saya pukul. Maka alladzi di sini tidak bisa di-i'rab sebagai na'atnya ar-rajul. Ya. Kenapa? Karena alladzi yang merupakan na'at dia lebih kuat kemarifannya dibandingkan ar-rajul. Ya. 6. Dia lebih cocok di-i'rab sebagai ataf bayan dibandingkan na'at. Ya. Jadi ja'ar rajulu fi'il fa'il alladzi fi mahalli rafa' apa? Ataf bayan dari ar-rajul. Kenapa? Karena dia lebih ma'rifah dibandingkan ar-rajul. Ini faedahnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kemudian penulis rahimahullahu taala atau para ulama an-nuhat terkhusus sebagian pensyarah Ajurramiyah menyebutkan dua isim ma'rifah lain yang tidak disebutkan oleh penulis rahimahullah. Yani tidak disebutkan di bab ini. Yang pertama al-ismul mausul, beliau tidak sebutkan. Ya. Sebagaimana zahir percontohan yang beliau sebutkan ya. Yang beliau inginkan hanyalah isim isyarah. Ya, isim mausul beliau tidak sebutkan. Dan yang kedua adalah al-munada al-muayyan. Ya. Al-munada al-muayyan. Yani yang disebut dalam pembahasan munada kita kenal dengan istilah an-nakirah al-maqsudah. Nakirah tapi tertentu orangnya. Nah, ini juga ma'rifah. Adapun alasan beliau tidak menyebutkan munada muayyan, wallahu alam, mungkin karena akan disebutkan nanti di pembahasan munada. Nakirah maksudah. Dia nakirah maksudah, namanya doang nakirah, tapi karena dia maksudah maka dia ma'rifah. Dia juga masuk dalam kategori isim ma'rifah. Ya, al-munada al-muayyan atau an-nakirah al-maqsudah. Nah. Yang kedua adalah isim mausul. Yang kedua adalah isim mausul. Baik, isim mausul agak butuh penjabaran ya, penjelasan. Baik. La ba'sa bih. Insyaallah nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya, sayang kalau terpotong pembahasannya. Naktafi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.